Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi wewenang delegasi. Delegasi wewenang adalah melibatkan orang lain dan memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses pendelegasian tugas serta wewenang dari atasan kepada orang yang dipercaya mampu untuk melaksanakannya. Beberapa faktor yang mengaruhi hal tersebut adalah kepercayaan, kompetisi, dan pengalaman. Yang pertama, tingkat kepercayaan. Pada umumnya sebuah tugas yang diwakilkan butuh kepercayaan. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi adalah salah satu faktor yang penting. Hal ini karena kompetisi yang sesuai dan memadai dengan sebuah tugas akan lebih mudah dilaksanakan. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman mencerminkan bagaimana seseorang menyelesaikan tugas yang diterima. Tujuan delegasi wewenang. Adapun tujuan yang melatar belakangi delegasi wewenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektif kerja. Hal pertama adalah mengenai efisien dan efektivitas kerja. Mengapa bisa membantu meningkatkan kedua aspek tersebut? Karena ketika ada banyak sekali daftar tugas atau proyek yang perlu ditangani, maka dengan melakukan pendelegasian dapat menghemat waktu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Hal berikutnya berhubungan dengan kemampuan karyawan. Hal ini jelas dapat dibayangkan karena setiap pengalaman baru yang didapatkan akan membantu peningkatan kemampuan seseorang. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Saat atasan melakukan pendelegasian operasional, perusahaan menjadi efisien. Hal ini termasuk percepatan pengambilan keputusan. 7. Cara membangun tim kerja yang baik. Manfaat delegasi wewenang. Delegasi wewenang sangat mempengaruhi struktur kerja perusahaan sehingga akan memudahkan dalam beberapa hal yang sudah kita bahas di atas. Manfaat delegasi wewenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dalam proses pendelegasian wewenang, bawahan akan menerima otoritas untuk sewaktu-waktu mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dalam delegasi wewenang, otoritas yang diterima oleh karyawan akan digunakan untuk membuat keputusan penting bagi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Delegasi wewenang akan memengaruhi kinerja organisasi karena pada dasarnya menciptakan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Cara melakukan delegasi wewenang. Berikut adalah tips dan cara melakukan delegasi wewenang. Yang pertama, menentukan tugas dan wewenang yang akan didelegasikan. Saat pertama kali mendelegasikan, bawahan tentukan tugas yang memadai dengan kemampuan yang tidak terlalu rumit. Yang kedua, memilih karyawan yang sesuai untuk menjalankan tugas tersebut. Memilih karyawan yang sesuai adalah cara tepat dan efektif untuk delegasi tugas. Mengapa demikian? Karena memilih seseorang berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang cocok dengan tugas yang didelegasikan akan memperkecil tingkat kesalahan. Yang ketiga, memberikan struktur yang jelas dan spesifik. Dalam mendelegasikan tugas atau pekerjaan, usaha untuk komunikasi secara jelas agar tidak muncul persepsi yang berbeda. Yang keempat, memantau pelaksanaan tugas secara berkala dengan memberikan langkah terakhir adalah menentukan dan lakukan evaluasi. Berikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada karyawan yang telah membantu perusahaan dan mencapai tujuannya. Mendelegasikan pekerjaan pada awalnya memang tidak mudah. Dibutuhkan pengawasan, kepercayaan, serta manajemen informasi yang jelas agar sasaran lebih mudah dicapai. Namun seiring berjalannya waktu, delegasi wewenang akan memberikan banyak manfaat.
Atasan yang mendelegasikan tugas juga membangun tim yang mapan untuk keberhasilan perusahaan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.